Jika hafalan yang baru didapat cepat hilang, itu artinya Anda menghafal di luar kapasitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Anda mengalami hafalan baru didapat sudah hilang lagi? Bahkan dalam hitungan menit atau jam, ayat-ayat yang baru dihafal sudah pergi entah kemana. Jika itu yang terjadi, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama, kurangi target, tingkatkan kualitas. Jika hafalan yang baru didapat cepat hilang, itu artinya Anda menghafal di luar kapasitas. Idealnya, Anda menghafal 2 ayat, tapi Anda paksakan menghafal 4 ayat. Mungkin bisa dapat 4 ayat, tapi tidak berkualitas, karena sejatinya kemampuan standar Anda adalah 2 ayat. Maka, kurangi target hafalan Anda dan fokuslah kepada kualitas. 2 ayat tapi berkualitas, pasti lancar, itu lebih baik daripada 4 ayat tapi remang-remang dan mudah hilang. Bagaimana cara mengukurnya? Cara mengukurnya adalah dengan bereksperimen. Kalau hari ini Anda menghafal 4 ayat dan kemudian mudah hilang, barangkali Anda perlu menguranginya menjadi 3 ayat. Jika 3 ayat masih mengalami hal yang sama, kurangi lagi menjadi 2 ayat. Sampai Anda benar-benar bisa menghafal dengan kualitas yang baik. Nah, tentunya jumlah hafalan yang Anda dapatkan adalah kombinasi dari 2 hal. Yang pertama, daya tangkap Anda. Berapa lama Anda bisa menangkap dan menghafal 1 ayat, dan berapa lama durasi menghafal Anda. Kalau Anda menghafal 1 ayat membutuhkan waktu 15 menit dan durasi menghafal Anda hanya 30 menit, itu artinya target ideal Anda adalah 2 ayat. Tapi kalau Anda punya waktu 60 menit, mungkin bisa ditambah jadi 4 ayat. Nah, maka kombinasikanlah 2 hal itu. Waktu menghafal Anda dan kemampuan Anda dalam menangkap sebuah ayat yang sedang dihafalkan. Hal kedua yang perlu Anda perhatikan agar hafalan tidak cepat hilang adalah dengan sering-sering dipanaskan. Hafalan Al-Quran ibarat simpul. Semakin sering diulang, semakin kuat ikatan simpulnya. Semakin jarang diulang, semakin mengendur ikatan itu dan lama-kelamaan akan terurai dan lepas. Oleh sebab itu, hafalan baru yang masih berada di short term memory atau memori jangka pendek harus lebih sering dipanaskan. Untuk 24 jam pertama, Anda panaskan 2 jam sekali. Kalau bisa lebih sering lagi, itu lebih baik. Tapi standarnya 2 jam sekali. Misalnya hari ini Anda menghafal ayat 1 dan 2. Jam 7 sudah hafal, jam 9 ayat 1 dan 2 harus Anda baca lagi. Jam 11 dibaca lagi, jam 1 dibaca lagi, jam 3, jam 5, jam 7, jam 9 sampai Anda tidur. Nah, dengan cara seperti ini, mudah-mudahan hafalan hari ini bisa terjaga. Poin ketiga yang perlu Anda perhatikan untuk menjaga hafalan supaya tidak cepat hilang, sebelum menambah hafalan baru hari ini, murojaah terlebih dahulu hafalan 4 hari ke belakang. Jadi hafalan kemarin, kemarinnya lagi, kemarinnya lagi, kemarinnya lagi, sampai 4 hari ke belakang. Di murojaah jadikan 1. Jika hafalan 4 hari ke belakang masih ingat, Anda boleh menambah hafalan baru. Tapi apabila hafalan tersebut tidak ingat lagi atau tidak lancar lagi, lancarkan dulu, Anda libur hari ini, tidak usah menambah hafalan baru. Hal ini penting karena kalau Anda paksakan menambah hafalan baru sedangkan hafalan hari-hari sebelumnya tidak lancar, nanti kita akan pusing sendiri ketika hafalan itu sudah semakin banyak.
Maka peliharalah hafalan kita sejak dini, sedini mungkin, dengan cara memeriksanya setiap hari, minimal 4 hari ke belakang kita periksa sebelum kita menambah hafalan baru. Dan yang terakhir, poin yang perlu Anda perhatikan dan sangat penting adalah jaga konsistensi. Pola menghafal seperti yang saya jelaskan pada poin 1, 2, dan 3, Anda jaga dan disiplinkan diri untuk menerapkannya. Mudah-mudahan hafalan baru yang Anda dapatkan tidak mudah hilang. Tentunya hafalan-hafalan lama Anda juga harus dimurojaah secara rutin sesuai dengan porsinya. Untuk hafalan di bawah 1 juz, Anda selesaikan murojaah setiap hari seluruh hafalan yang Anda miliki. Kalau hafalan Anda 1-5 juz, usahakan Anda memurojaah 1 juz per hari. Jika hafalan Anda 5-10 juz, usahakan Anda murojaah 2 juz per hari. Dan jika hafalan Anda 10-15 juz, Anda murojaah 3 juz per hari. 15-20 Anda murojaah 4 juz per hari, dan 20-30 Anda murojaah 5 juz per hari. Pola ini bisa diterapkan dengan ringan jika kita disiplin sejak awal. Sejak awal kita mulai menghafal. Hafalan kita berkualitas sejak dihafal pertama kali. Maka murojaah 5 juz per hari itu sangat ringan sekali. Murojaah terasa berat karena hafalan kita tidak lancar. Jika hafalan itu lancar, murojaah itu seperti menyanyi saja. Tidak perlu difikirkan, tinggal diucapkan saja. Karena sudah mengalir seperti air, mengalir tanpa berpikir. Tapi kalau dari awal menghafal sudah terburu-buru, tidak memperhatikan kualitas, menghafal di luar kapasitas, ya hafalan kita tidak akan memiliki kualitas yang baik, dan kita akan kerepotan ketika murojaah. Kita akan merasa murojaah itu sangat berat, dan ketika kita merasa murojaah berat, kita akan malas untuk murojaah. Dan ketika sudah malas murojaah, apa yang terjadi? Hafalan kita hilang semuanya. Dan wassalamualaikum kalau sudah begitu kan. Nah, maka mari kita disiplinkan sejak awal, prioritaskan kualitas dibandingkan dengan kuantitas. Ingat prinsipnya, buat apa hafalan banyak kalau tidak lancar? Mendingan hafal sedikit tapi lancar. Kita bisa disebut sebagai hafid itu kalau kita masih hafal. Kalau kita sudah tidak hafal lagi, bukan hafid namanya, tapi habis Quran, bukan hafid Quran. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat dan kita akan sambung kembali di video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.